Benturan filosofis, animisme Batak dan kekristenan dalam identitas Batak modern. Di satu sisi, ada penghormatan mendalam terhadap alam, leluhur, dan kehidupan yang dipahami sebagai satu kesatuan spiritual. Di sisi lain, ada iman kepada Allah yang esa, transenden, berdaulat, dan menyatakan kehendaknya melalui firman. Pertanyaannya bukan lagi apakah orang Batak itu Kristen atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana kekristenan itu dihidupi di tengah budaya yang telah memiliki pandangan dunia spiritual jauh sebelum Injil diberitakan. Sobat Pustahanta, hari ini dalam video ini kita akan menyelami benturan filosofis yang halus namun mendalam antara animisme Batak dan kekristenan, serta bagaimana ketegangan ini membentuk identitas Kristen Batak modern. Bagian pertama, warisan rohani sebelum Injil. Sebelum kekristenan hadir, masyarakat Batak telah mengenal dunia sebagai ruang yang hidup secara spiritual. Konsep Tondi, yakni daya hidup yang mengikat manusia, alam dan leluhur, membentuk cara orang Batak memahami keberadaan, penyakit, berkat, dan kematian. Bagi orang Batak, tanah bukan sekedar tempat tinggal, melainkan sebagai ruang warisan rohani. Waktu tidak dipahami secara lurus ke depan, tetapi berputar. Leluhur tidak pergi. Mereka hadir melalui marga, ritus, dan ingatan kolektif. Pandangan dunia ini bukan sekadar kepercayaan lama, tetapi fondasi identitas. Bagian kedua, Injil dan perubahan pandangan dunia. Kedatangan Injil membawa kabar yang radikal. Allah yang esa, kudus, dan transenden, berbeda dari ciptaannya. Sejarah keselamatan yang bergerak maju dari penciptaan ke penebusan menuju penggenapan. Kekristenan memperkenalkan moralitas yang berakar pada kehendak Allah, bukan semata pada harmoni kosmis. Keselamatan bersifat personal. Iman menjadi keputusan eksistensial. Namun Injil tidak masuk ke ruang kosong. Ia bertemu dengan kosmologi yang sudah hidup. Dan perjumpaan ini tidak selalu menghasilkan penggantian total, melainkan negosiasi makna. Bagian ketiga, etika antara adat dan firman. Dalam adat Batak, pelanggaran moral dipahami sebagai gangguan keseimbangan, bukan hanya dosa pribadi, tetapi luka komunal. Pemulihan menjadi tujuan utama. Sementara dalam iman Kristen, dosa dipahami sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah, dan pemulihan terjadi melalui pertobatan dan anugerah. Disinilah orang Kristen Batak sering berada di persimpangan. Ketaatan pada firman Tuhan di satu sisi, dan tuntutan adat serta solidaritas kekerabatan di sisi lain. Bagi banyak orang, ini bukan konflik teoritis, melainkan pergulatan nyata dalam keputusan hidup sehari-hari. Bagian keempat, gereja, adat, dan ruang sakral. Ritual adat seperti umpasa dan gondang tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai bahasa makna kolektif. Di sisi lain, gereja menjadi pusat identitas baru, ruang di mana iman Kristen dipelihara, diajarkan, dan diwariskan. Ruang-ruang sakral pun hidup berdampingan. Situs leluhur seperti Pusuk Buhit tetap memiliki makna simbolik yang kuat, sementara gereja mengklaim otoritas rohani berdasarkan Injil. Keduanya tidak selalu saling meniadakan, tetapi juga tidak sepenuhnya menyatu. Bagian kelima, pergulatan individu Kristen Batak. Bagi banyak orang Kristen Batak, iman dan budaya bukan dua dunia yang terpisah. Seseorang bisa setia beribadah, namun tetap merasakan ikatan emosional yang kuat dengan ritus leluhur. Disinilah muncul rasa ambigu. Apakah mempertahankan unsur adat berarti melemahkan iman? Ataukah iman justru diuji dan diperdalam melalui dialog dengan budaya? Sebagian memilih penolakan total terhadap tradisi. Sebagian lain memilih integrasi selektif. Dan ada pula yang membangun iman Kristen yang reflektif, sadar akan akar budaya, namun berpusat pada Kristus.
Bagian penutup melampaui sinkretisme. Seringkali ketegangan ini disebut sinkretisme. Namun istilah itu terlalu sederhana untuk realitas yang kompleks. Yang terjadi dalam kehidupan Kristen Batak bukan sekedar pencampuran iman, melainkan proses pergumulan teologis dan eksistensial yang terus berlangsung. Mungkin kekuatan iman Kristen Batak justru terletak di sini, bukan dalam penghapusan total masa lalu, melainkan dalam keberanian untuk merefleksikan iman di tengah sejarah, budaya, dan identitas yang hidup. Pertanyaannya bukan hanya apa yang harus ditolak atau diterima, tetapi iman seperti apa yang sedang kita bangun hari ini. Baiklah Sobat Pustahanta, bagaimana pengalaman Anda sebagai orang Kristen Batak dalam memaknai hubungan antara iman dan budaya? Mari berbagi di kolom komentar. Dan jika Anda ingin lebih banyak esai reflektif tentang iman, budaya, dan identitas, subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.